Jadi di sini aku mau cerita gimana caranya aku bisa pede ngomong di depan kamera kayak gini. Jadi aku tuh orangnya aslinya ya, aku tuh pemalu banget dan aku tuh paling gak mau kalau aku tampil di depan umum. Sebagai contoh, kalau aku di sekolah, di kelas, misalkan ada yang disuruh maju ke depan, aku tuh paling gak suka kalau disuruh maju ke depan. Kenapa? Ya karena aku gak suka ketika aku berbicara, orang-orang lain tuh pada memerhatikan diriku seperti kayak public speaking dan semisalnya. Itu dari SD, SMP, SMA, dan itu tuh aku takut banget, takut salah ketika aku mengucapkan sesuatu yang salah. Misalkan aku bercerita sesuatu, aku menjelaskan suatu hal, tapi ternyata yang aku jelaskan itu salah dan aku takut kalau orang lain akan meledekinku dan semisalnya ya. Tapi seiring berjalannya waktu, mulai dari tahun 2022 ke 2023 gitu ya, bulan Februari aku ingat banget, kan zaman-zamannya sering banget sosial media dan banyak banget iklan-iklan yang ada di Instagram dan juga di Facebook juga banyak. Dan kebetulan aku ketemu iklannya Bang Ogut Muda Cuma Sekali yang dia membuka sebuah kelas, bukan membuka sih, cuma dia memiliki kelas, kelas gimana caranya kita bisa membuat konten di sosial media. Dan aku mulai tertarik tuh, oh iya, gimana kalau aku bikin konten di sosial media. Dan aku beli, di saat itu harganya itu masih 400.000 dan sekarang udah 3 juta, naiknya tinggi banget. Dan itu tuh satu pembelian yang aku tuh nggak menyesal sampai sekarang ya. Kenapa? Karena dengan hal tersebut aku bisa lebih pede ngomong depan kamera kayak gini. Aku lebih pede untuk membuat konten yang mana sebelumnya aku tuh nggak suka banget ketika berbicara seperti ini di depan kamera. Karena di kelas itu aku diajarkan bagaimana cara membuat konten yang baik, bagaimana cara menulis naskah yang baik, bagaimana cara ngomong kita depan kamera seperti ini. Dan kalau teman-teman sadar, cara kita untuk pede ngomong depan kamera itu nggak ada cara lain selain kita memaksakan diri untuk ngomong di depan kamera. Kita ketika pertama kali mulai rekaman dan juga baru pertama kali kita melihat hasil dari video yang kita rekam untuk membuat konten adalah kita merasa jijik, kita ngerasa nggak enakan, kita ngerasa, ih ini suara apaan? Ini suara alien dari mana? Kok aku baru dengar suara seperti ini? Suara yang kita dengar di kehidupan sehari-hari yang biasa kita ngobrol sama teman kita ngobrol sama ibu kita ngobrol sama kakak adik kita tuh itu sangat berbeda suara yang ketika kita mendengar suara kita di rekaman. Maka satu-satunya cara adalah kita paksakan untuk merekam dan juga kita paksakan untuk upload konten di sosial media. Kenapa hal ini penting? Karena ketika kita sudah memaksakan diri kita mungkin merasa jijik dan itu tuh cuma sebentar, kita jijik cuma paling 1 minggu atau bahkan 2 minggu. Setelah itu kita akan terbiasa dan udah bodo amat dengan suara yang kita dengar di rekaman kita. Cara melatihnya adalah kita coba aja latihan rekaman, kita kayak vlogger-vlogger gitu, kita ngomong depan kamera sendiri, kita rekam sendiri, akan tetapi kita tidak upload video tersebut, kita hanya melalui pembiasaan suara yang kita rekam. Misalkan kamu ini masih belum pernah rekaman sama sekali, dan kamu ingin terbiasa pede ngomong depan kamera, kalian tiap pagi atau tiap malam rekaman 1 menit aja ngomong apapun yang ada di pikiranmu, kamu pencet rekam, dan kamu simpan aja di galeri. Hari, 2 hari, 3 hari, dan lama-kelamaan kamu akan terbiasa mendengar suaramu sendiri dan kamu nggak akan lagi jijik untuk mendengar suara kamu. Soalnya aku ingat banget waktu aku pertama kali rekaman, dan aku tuh merasa kayak jijik banget mendengar suara yang aku rekam. Dan apalagi tantangan terbesarku adalah bukan hanya merekam tapi menguploadnya ke sosial media. Dan yang ada di pikiranku saat itu adalah ketika aku mau upload sebuah video di Instagram, aku berpikir bahwa nanti orang-orang ngomong apa nih? Nanti aku diledekin sama teman-teman, nanti aku diejekin sama teman-teman, aku nanti dikira so aktif sama teman-teman dan itu kan hanya di pikiranku. Tapi pada nyatanya setelah aku upload di Instagram, video pertama aku di bulan Februari tahun 2023. Ya, bulan Februari 2023 itu aku upload pertama kali di Instagram suaraku dan juga videoku ngomong depan kamera itu begini. Dan setelah kita memencet tombol upload, kita akan merasa lega gitu kan. Kayak kita habis melunasi sebuah hutang dan itu tuh rasanya enjoy banget ketika kita sudah terbiasa. Dan yang harus aku
katakan kepada dirimu adalah, nggak ada cara lain untuk pede ngomong depan kamera selain paksakan, paksakan, paksakan. Di saat kamu sudah terbiasa, kamu akan lebih enjoy untuk mengupload dan juga merekam di video ke-5, 10, 20 itu kamu nggak akan ada lagi rasa untuk takut, deg-degan, was-was ngomong depan kamera, apalagi upload ke sosial media yang ingin kamu upload. Itu yang berlaku ke semua yang bisa ke YouTube, ke TikTok, bahkan ke Instagram. Dan di saat kita udah terbiasa ngomong depan kamera, itu efeknya akan berasa ketika kita ngomong public speaking, entah diminta jadi pembicara atau bahkan ngomong depan umum, kita akan lebih terbiasa karena kita sudah terbiasa ngomong di depan kamera. Di saat itu, di saat yang akunya tadi itu pemalu, introvert, nggak mau ngomong depan umum. Tapi sebenarnya aku udah beraniin diriku untuk ngomong di depan kamera dan juga upload video di Instagram. Karena suatu saat aku diminta untuk menjadi pemateri ngomongin tentang desain ya. Aku nyoba tentang desain di kuliahku. Aku jadi pembicara dan rasanya enak banget karena aku sudah terbiasa ngomong di depan kamera. Itu baru sekali. Lalu di kesempatan kedua aku juga pernah diminta untuk pembicara di sebuah webinar online untuk membahas tentang UI UX design dan yang aku rasakan adalah aku nggak lagi takut untuk ngomong depan kamera, berbicara depan umum karena aku sudah terbiasa, karena aku sudah memaksakan diriku untuk upload di video pertama. Di saat kamu sudah bisa mengupload video pertama kamu untuk ngomong depan kamera, untuk video kedua dan juga ke 100 selanjutnya itu akan lebih mudah. Ya sampai sini aja dulu. Nah kalau kamu suka, subscribe kalau kamu suka. Kalau kamu suka video ini, kamu bisa lihat video di sebelah kiri sini. Bye bye. Terima kasih telah menonton.